Baik sahabat Inspektur Muda Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Akli Sakti di channel Inspektur Muda Indonesia. Pada kali ini sahabat Inspektur Muda Indonesia, saya ingin membawakan sebuah materi ya, sebuah informasi penting bagi adik-adikku sekalian yang saat ini kelas 12, yang pastinya persiapannya menuju SNBP, SNBT pastinya sudah semakin matang ya, dimana yang terbaru ini yaitu tidak lain adalah SNBP. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya terkait teknik G2 untuk bisa lolos SNBP, silakan tonton videonya terlebih dahulu. Nah kemudian di SNBT ini insya Allah besok saya akan upload juga terkait trik G2 biar teman-teman bisa 100% masuk PTN. Baik, untuk kali ini sahabat Inspektur Muda Indonesia, saya akan memberikan sebuah informasi terkait 3 jurusan baru di ITS ya, dimana jurusan ini baru dibuka tahun kemarin, bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semuanya. Saya dilansir dari sindonews.com, mengenal 3 jurusan kuliah baru di ITS nomor terakhir, jadi yang pertama di Indonesia. Jadi di antara 3 jurusan ini menjadi satu-satunya jurusan di Indonesia. Apa aja? Ayo kita simak bersama-sama. Ada beberapa jurusan kuliah baru di ITS yang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya membuka 3 program studi baru pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2023. Nah ini bisa menjadi rekomendasi buat adik-adikku sekalian untuk SNBP, SNBT atau Mandiri tahun 2024 nanti. Mengingat statusnya yang masih baru ya, sebagian orang mungkin masih belum tahu jurusan ini arahnya kemana, yang diajari apa, peluang kedepannya seperti apa. Nah untuk itu channel ini Inspektur Muda Indonesia akan mengulas terkait 3 jurusan yang terbaru di Institut Teknologi 10 November. Yang pertama, Teknik Telekomunikasi. Program studi ini dikelola oleh Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Mengutip laman resmi ITS, tujuan prodi ini adalah menghasilkan lulusan kompeten di bidang teknik telekomunikasi dan pengembangan bidang keilmuan terkait melalui penelitian yang bermutu. Nah, adapun banyak SKS dari jurusan ini adalah 144 SKS yang bisa ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun. Nah, secara garis besar, mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Rumpun matematika dan ilmu sains dasar. Jadi, matematika itu tetap ya menjadi materi yang selalu ada di setiap perkuliahan. Kemudian rumpun keilmuan sistem telekomunikasi, rumpun keilmuan jaringan telekomunikasi, dan rumpun keilmuan antena dan propagasi radio. Terus ada desain, teknik, dan eksperimen berbasis masalah, pendidikan umum seperti moral, etika, sosial, budaya, lingkungan, dan manajemen. Nah, jadi itu pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari di kuliah teknik telekomunikasi ini. Kemudian yang kedua, teknologi kedokteran. Nah, ini juga baru ya, kemarin saya juga punya siswa diterima di teknologi kedokteran ini. Nah, adapun prodi ini memiliki misi melaksanakan pendidikan dan penelitian berkualitas di bidang teknologi kedokteran serta menghasilkan lulusan yang kompeten hingga aktif memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di ranah teknologi. Jadi jelas ya, kalau teknologi kedokteran ini lulusannya diharapkan mampu berkolaborasi dengan dokter pastinya untuk menghasilkan teknologi yang bisa digunakan di kedokteran. Lebih jauh, jurusan teknologi kedokteran sudah disahkan Senat Akademik ITS pada 19 Juni 2022 sebagai prodi yang bersifat multidisiplin. Nantinya prodi ini akan memerlukan kombinasi antara disiplin ilmu kedokteran, ilmu rekayasa, ilmu alam, dan ilmu desain. Jadi ini cukup menarik ya, jurusan ini cukup menarik karena prodinya
memerlukan kombinasi antara antara kedokteran, ilmu rekayasa dan ilmu desain. Jadi cukup baguslah prospeknya untuk jurusan teknologi kedokteran ini. Yang terakhir adalah sains analitik dan instrumentasi kimia. Nah, namanya juga ITS ya, pasti tidak jauh dari teknik-teknik. ITS juga memiliki jurusan kuliah sains analitik dan instrumentasi kimia. Menariknya jurusan ini dikatakan sebagai yang pertama ada di Indonesia. Jadi satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia yaitu sains analitik dan instrumentasi kimia. Pastinya keketatannya mungkin nantinya ini bakalan ketat juga karena satu-satunya yang ada di Indonesia. Keilmuan sains analitik dan instrumentasi kimia menjadi pengembangan dari lingkup keilmuan kimia yang berkaitan dengan sistem deteksi, instrumentasi kimia, data sains, dan pengembangan metodologi. Gambaran perkuliahannya pada tahun pertama cukup mirip dengan prodi S1 kimia. Nah, jadi ini memang lebih ke kimia ya. Pengembangan dari kimia itu sendiri, bahkan dikatakan di sini 1 tahun pertama itu persis hampir sama dengan S1 kimia. Barulah pada tahun kedua hingga akhir mahasiswa jurusan ini akan mendapatkan kurikulum yang spesifik terkait pengembangan metodologi dan instrumentasi kimia dengan studi kasus dari industri. Kemudian mereka juga bakal difasilitasi untuk lebih sering praktek di industri. Nah, jadi untuk jurusan sains analitik dan instrumentasi kimia ini hampir mirip dengan S1 kimia ya, tapi itu 1 tahun pertama. Kemudian tahun berikutnya sampai dia lulus, dia akan lebih aktif melakukan sebuah penelitian di berbagai industri yang nantinya bisa dikembangkan dengan ilmu ini. Jadi itu menjadi rekomendasi buat teman-teman yang saat ini kelas 12 untuk diketahui program-program dan jurusan terbaru, 3 jurusan terbaru di Institut Teknologi 10 November. Mungkin itu saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.